Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat mengikuti kembali pembelajaran IPS kelas 9. Perkembangan teknologi semakin pesat. Di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya sebuah media teknologi. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki talenta digital yang mumpuni. Dalam dekade terakhir, sosial media mempermudah jaringan komunikasi. Banyak sekali aplikasi yang berbasis fitur internet seperti browser, email, sosial budaya, game online, dan sebagainya. Saat ini, smartphone menjadi barang yang sangat penting, terutama bagi remaja, sehingga sering dibawa kemana-mana. Remaja yang masih labil biasanya senang menunjukkan eksistensinya di sosial media, dan ada pandangan jika tidak memiliki sosial media di kalangan remaja, maka remaja itu dianggap katrok. Menulis status kegiatan sehari-hari di media sosial menjadi rutinitas wajib bagi remaja, sehingga sudah menjadi hal lazim media sosial menjadi tempat curhat para penggunanya. Hal ini menjadikan remaja senang hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Selain itu, hal negatif bisa mengurangi daya konsentrasi. Penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif pengguna ini. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari video tadi, globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh dan dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan apa pengaruh negatif dari globalisasi itu? Baiklah, untuk itu mari kita bahas berbagai dampak dan pengaruh positif dan negatif globalisasi. Selamat mengikuti anak-anak. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Tak dirasa, rupanya globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dampak atau pengaruh positif saja yang diberikan oleh globalisasi, tetapi juga pengaruh atau dampak negatif. Oleh karena itu, kalian sudah seharusnya bisa menyikapi globalisasi ini dengan bijak. Jangan sampai globalisasi ini justru membawa kalian pada perubahan sifat yang buruk atau negatif. Dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini bisa dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Dampak yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dan efisiensi dalam pikiran, tenaga, ataupun yang lainnya. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah.
Dampak yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Hal ini salah satunya karena semakin banyaknya modal yang masuk ke sebuah negara. Salah satunya negara kita, Indonesia. Indonesia menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat untuk berinvestasi, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Dampak yang keempat adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan sejahtera karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Dampak yang kelima yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Dulu, orang-orang tua membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat, saudara di luar wilayah atau di luar negara. Media yang digunakan dulu adalah surat menyurat. Akan tetapi saat ini komunikasi sangat mudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik, internet, telepon, media jejaring sosial, dan yang lainnya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Karena dalam hitungan detik, pesan kita sudah sampai. Dampak yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, termasuk juga Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Dampak yang ketujuh atau yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini informasi beredar secara luas dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang berada di belahan dunia manapun dalam hitungan detik setelah peristiwa itu terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa kita bendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Globalisasi juga memberikan dampak negatif, yaitu yang pertama, westernisasi. Apa itu westernisasi? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan westernisasi? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya, yaitu dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru, yaitu misalnya bangsa Eropa dan bangsa Amerika. Lalu, mengapa yang ditiru adalah gaya hidup orang Eropa atau Amerika? Ya, karena bangsa Eropa dan bangsa Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, gaya rambut, cara mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau biasa disebut dengan dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak moral seseorang. Adapun ciri-cirinya yaitu ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Adapun contoh demoralisasi yaitu pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi.
Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Dan yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam persoalan yang muncul di masyarakat. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Dampak yang keenam yaitu pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yaitu seperti pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, maupun udara. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan kita. Kenakalan remaja atau yang biasa disebut dengan istilah juvenile delinquency menurut Kartini Kartono adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Dampak negatif yang terakhir yaitu yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme yang semakin tinggi bisa disebut sebagai perilaku mementingkan diri sendiri yang tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sifat individualisme yang tinggi. Kepedulian kepada sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas. Kutipan dari Tan Malaka. Demikian anak-anak pembahasan materi IPS pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.